I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Biaya Tenaga Kerja dan Biaya Outlet Pabrik. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Dinda Azura, ada Via Julia, Grace Helena Pasaribu, dan Smiley Gultom. Saya akan membacakan slide pertama. Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pemanfaatan tenaga kerja dalam melakukan produksi. Penggolongan tenaga kerja ini ada 4. Yang pertama, menurut fungsi pokok. Dalam perusahaan manufaktur dibagi menjadi 3, yaitu ada produksi, pemasaran, dan administrasi. Dengan demikian, biaya tenaga kerja perusahaan manufaktur digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada biaya tenaga kerja produksi, yang kedua biaya tenaga kerja bagian pemasaran, yang ketiga ada biaya tenaga kerja umum dan administrasi. Lalu, biaya tenaga kerja produksi. Biaya tenaga kerja produksi ini adalah biaya tenaga kerja yang secara langsung ataupun tidak ikut berperan atau terlibat di dalam aktivitas produksi. Contoh dari biaya tenaga kerja bagian produksi ini ada gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, gaji manajer pabrik, dan yang terakhir upah mandor pabrik. Lalu biaya tenaga kerja bagian pemasaran. Biaya tenaga kerja ini yang berkaitan dengan aktivitas distribusi atau penjualan hasil produksi. Contohnya ada upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, gaji komisi pramuniaga, dan yang terakhir ada gaji manajer pemasaran. Biaya tenaga kerja ketua umum dan administrasi ini berkaitan dengan aktivitas administrasi dan umum yang ada di kantor. Contohnya ada gaji karyawan bagian akuntansi, gaji karyawan bagian personalia, dan yang terakhir gaji karyawan bagian sekretariat. Penggolongannya yang kedua itu menurut hubungannya dengan produk. Bagian ini dibedakan menjadi 2, biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini terlibat secara langsung dalam proses pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi dalam aktivitas produksi. Lalu, biaya tenaga kerja tak langsungnya adalah tenaga kerja yang terlibat secara tidak langsung dalam proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi, namun membantu dalam penyelesaian produk jadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Via Julia. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Menurut kegiatan departemen dalam perusahaan, berdasarkan kegiatan suatu departemen, tenaga kerja bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Departemen produksi, yang termasuk dalam tenaga kerja departemen produksi, misalnya seperti tenaga kerja departemen pengolahan, tenaga kerja departemen penelitian, dan tenaga kerja departemen penyempurnaan. Kemudian ada departemen non-produksi, yang termasuk dalam tenaga kerja departemen non-produksi, misalnya seperti tenaga kerja departemen personalia, tenaga kerja departemen akuntansi, dan tenaga kerja departemen IT. Kemudian ada menurut jenis pekerjaannya. Dalam suatu departemen tenaga kerja dapat digolongkan menurut sifat pekerjaannya. Misal dalam suatu departemen produksi, tenaga kerja digolongkan sebagai berikut: operator, mandor, penyelia, atau superintenden. Dengan demikian, biaya tenaga kerja juga digolongkan menjadi upah operator, upah mandor, dan upah penyelia. Penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar kerja. Kemudian ada pencatatan biaya tenaga kerja. Dalam metode harga pokok pesanan harus dipisahkan antara upah tenaga kerja langsung dan upah kerja tak langsung. Upah tenaga kerja langsung dicatat dengan mendebit rekening dalam proses dan dicatat dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Kemudian, upah tenaga kerja tak langsung dicatat dengan mendebit rekening biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Pencatatan biaya tenaga kerja dilakukan melalui 3 tahap berikut. Adapun yang pertama, pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan.
Yang kedua, pencatatan distribusi biaya tenaga kerja. Dan yang terakhir, pencatatan pembayaran gaji dan upah. Kemudian, pencatatan biaya tenaga kerja. Pencatatan biaya tenaga kerja dilakukan melalui 3 tahap. Oke, selanjutnya setelah pencatatan biaya tenaga kerja, mari kita membahas tentang contoh tenaga kerja. Di sini kita lihat ada contoh 1, misalkan perusahaan X hanya mempekerjakan 2 orang karyawan, Risa Rimendi dan Eliona Sari, berdasarkan kartu hadir minggu pertama bulan April 2021. Bagian pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah untuk periode yang bersangkutan menurut kartu hadir, karyawan Risa Rimendi bekerja selama seminggu sebanyak 40 jam dengan upah per jam Rp1.000. Sedangkan karyawan Eliona Sari selama periode yang sama bekerja 40 jam dengan tarif upah Rp750 per jam. Menurut kartu jam kerja, penggunaan jam hadir masing-masing karyawan tersebut disajikan dalam gambar 10.1. Mari kita lihat. Di sini ada penggunaan waktu kerja. Risa Rimendi 15 jam, Eliona Sari 20 jam untuk pesanan 103. Kemudian untuk pesanan 188, Risa Rimendi bekerja selama 20 jam dan Eliona Sari 10 jam. Kemudian untuk menunggu persiapan pekerjaan, Risa Rimendi itu 5 jam, Eliona Sari 10 jam. Dengan waktu demikian, upah karyawan tersebut dihitung sebesar Rp70.000 atau 40 jam dikali 1000 ditambah 40 jam dikali Rp750 dan distribusikan seperti gambar 10.2. Bisa kita lihat di gambar 10.2 ini ada cara penyelesaiannya. Seperti distribusi biaya tenaga kerja Risa Rimendi dan Eliona Sari dibebankan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Dan pesanan 103 Risa Rimendi itu 15.000 dan Eliona Sari 15.000 juga. Pesanan 188 Risa Rimendi 20.000 dan Eliona Sari 7.500. Dibebankan sebagai biaya overhead pabriknya Risa Rimendi 5.000 dan Eliona Sari 7.500. Jumlah upah minggu pertama bulan April 2021, Risa Rimendi berjumlah 40.000 dan Eliona Sari 30.000. Kemudian PPh yang dipotong oleh perusahaan 15% dari upah minggu pertama. Bulan April 2021, Risa Rimendi berjumlah 6.000 sedangkan Eliona Sari 4.500. Kemudian jumlah upah bersih yang terima karyawan Risa Rimendi itu Rp34.000 dan Eliona Sari Rp25.500. Bisa kita lihat dari gambar ini tahap pengerjaannya. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Grace Pasaribu. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang dikeluarkan selain untuk keperluan bahan baku dan biaya tenaga kerja secara langsung. 2. Penggolongan biaya overhead pabrik. 1. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. 2. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilaku dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. 3. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungan dengan departemen-departemen dalam pabrik. 3. Menurut sifatnya. A. Biaya bahan penolong. B. Biaya reparasi dan pemeliharaan. C. Biaya tenaga kerja tak langsung. D. Beban biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktivitas tetap. E. Beban biaya yang timbul sebagai akibat berlakunya waktu. F. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. 4. Menurut perilaku dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. Ditinjau dari perilaku unsur-unsur biaya overhead pabrik dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan. Biaya overhead pabrik dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik semi variabel. Menurut hubungan dengan departemen-departemen yang ada dalam pabrik. Ditinjau dalam hubungan dengan departemen-departemen yang ada dalam pabrik, biaya overhead pabrik dapat digolongkan menjadi dua kelompok. Biaya overhead pabrik departemen, biaya overhead pabrik tak langsung departemen. Menurut hubungan dengan departemen ada dalam pabrik. 1.
biaya overhead pabrik langsung departemen. Biaya overhead pabrik langsung departemen adalah biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaat hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Biaya overhead tak langsung departemen. Biaya overhead pabrik tak langsung departemen adalah biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Penentuan tarif biaya overhead pabrik dilaksanakan melalui 3 tahap berikut, yaitu menyusun anggaran biaya overhead pabrik, memiliki dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk, menghitung tarif biaya overhead pabrik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama kapasitas praktis, kapasitas normal, dan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Ada berbagai macam dasar yang dapat dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk, di antaranya satuan produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Menghitung tarif biaya overhead pabrik. Setelah tingkat kapasitas yang akan dicapai dalam periode anggaran ditentukan, dan anggaran biaya overhead pabrik telah disusun, serta dasar pembebanannya telah dipilih dan diperkirakan, maka langkah terakhir adalah menghitung tarif biaya overhead pabrik. Baiklah, selanjutnya masuk ke contoh overhead. Di sini ada contoh yang pertama. Dalam departemen produksi terdapat 25 jenis elemen biaya overhead pabrik. Dari sekian banyak jenis tersebut, biaya asuransi bahan baku merupakan jumlah yang relatif besar karena biaya asuransi bahan baku mempunyai sifat bervariasi jumlahnya dengan harga pokok bahan baku yang diasuransikan, atau sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya overhead pabrik erat hubungannya dengan harga pokok bahan baku. Maka adalah masuk akal jika biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar biaya bahan baku yang dipakai masing-masing produk. Berikut ini diuraikan beberapa dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Yang pertama, satuan produk. Beban biaya overhead pabrik untuk setiap produk dihitung dengan rumus sebagai berikut. Taksiran biaya overhead pabrik per taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan sama dengan tarif biaya overhead pabrik per satuan. Contoh 2, taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran 2 juta rupiah. Taksiran jumlah produk yang akan dihasilkan selama tahun anggaran tersebut 4.000 unit. Tarif biaya overhead pabrik sebesar 2 juta rupiah dibagi 4.000 sama dengan 500.000 rupiah per unit produk. Jadi misalnya suatu pesanan sebanyak 200 unit akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar 500 rupiah dikali 200 sama dengan 100.000 rupiah. B. Biaya bahan baku. Jika biaya overhead pabrik yang dominan bervariasi dengan nilai bahan baku, misalnya biaya asuransi bahan baku, maka dasar yang dipakai untuk membebankannya kepada produk adalah biaya bahan baku yang dipakai. Rumus perhitungan tarif biaya overhead pabrik adalah sebagai berikut. Taksiran biaya overhead pabrik per taksiran biaya bahan baku yang dipakai dikali 100% sama dengan persentase biaya overhead pabrik dari biaya bahan baku yang dipakai. Contoh 3, taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran 2 juta rupiah. Taksiran biaya bahan baku selama 1 tahun anggaran 4 juta rupiah. Tarif biaya overhead pabrik sebesar 2 juta rupiah dibagi 4 juta rupiah dikali 100% sama dengan 50% dari biaya bahan baku yang dipakai. Jadi, misalnya suatu pesanan menggunakan bahan baku seharga Rp30.000 dapat dilihat pada kartu harga pokok dalam kolom biaya bahan baku. Maka pesanan ini akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar 50% dikali Rp30.000 sama dengan Rp15.000. C. Biaya tenaga kerja. Jika sebagian besar elemen biaya overhead pabrik mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah upah tenaga kerja langsung, misalnya pajak penghasilan atas upah karyawan yang menjadi tanggungan perusahaan, maka dasar yang dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik adalah biaya tenaga kerja langsung. Tarif biaya overhead pabrik dihitung dengan rumus sebagai berikut. Taksiran biaya overhead pabrik per taksiran biaya tenaga kerja langsung
dikali 100% sama dengan persentase biaya overhead pabrik dari biaya tenaga kerja langsung. Contoh 4, taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran Rp2.000.000, taksiran biaya tenaga kerja langsung selama 1 tahun anggaran Rp5.000.000, tarif biaya overhead pabrik sebesar Rp2.000.000 dibagi Rp5.000.000 dikali 100% sama dengan 40% dari biaya tenaga kerja langsung yang dipakai. Jadi, misalnya suatu pesanan yang menggunakan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp20.000, maka pesanan ini akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar 40% dikali Rp20.000 sama dengan Rp8.000. Ini jam tenaga kerja langsung. Karena ada hubungan yang erat antara jumlah upah dengan jumlah jam kerja, maka di samping biaya overhead pabrik dibebankan atas dasar upah tenaga kerja langsung, dapat pula dibebankan atas dasar jam tenaga kerja langsung. Jadi apabila biaya overhead pabrik mempunyai hubungan erat dengan waktu untuk membuat produk, maka dasar yang dipakai untuk membebankan adalah jam tenaga kerja langsung. Tarif biaya overhead pabrik dihitung dengan rumus taksiran biaya overhead pabrik per taksiran jam tenaga kerja langsung sama dengan tarif biaya overhead per jam tenaga kerja langsung. Contoh 5, taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran Rp2.000.000. Taksiran jam tenaga kerja langsung selama tahun anggaran tersebut 2.000 jam. Tarif biaya overhead pabrik sebesar Rp2.000.000 dibagi 2.000 sama dengan Rp1.000 per jam tenaga kerja langsung. Jadi misalnya suatu pesanan menggunakan jam tenaga kerja langsung sebanyak 200 jam, maka pesanan ini akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar Rp1.000 dikali 200 sama dengan Rp200.000. Jam mesin. Apabila biaya overhead pabrik bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, maka dasar yang dipakai untuk membebankannya adalah jam mesin. Tarif biaya overhead pabrik dihitung sebagai berikut. Taksiran biaya overhead pabrik per taksiran jam kerja mesin sama dengan tarif biaya overhead pabrik per jam mesin. Contoh 6, taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran sebesar Rp2.000.000. Taksiran jam mesin selama tahun anggaran tersebut 10.000 jam mesin. Tarif biaya overhead pabrik sebesar Rp2.000.000 dibagi 10.000 sama dengan Rp200 per jam mesin. Jadi, misalnya suatu pesanan menggunakan jam mesin sebanyak 300 jam mesin, maka pesanan ini akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar 300 dikali Rp200 sama dengan Rp60.000. Contoh 7, PT Elionasari memproduksi produknya berdasarkan pesanan. Dalam penentuan tarif biaya overhead pabriknya, telah disusun anggaran biaya overhead pabrik seperti yang dicantumkan dalam gambar 7.1. Biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk berdasarkan jam mesin. Anggaran biaya overhead pabrik tersebut disusun pada kapasitas normal sebanyak 80.000 jam mesin. Perhitungan tarif biaya overhead pabrik disajikan dalam gambar 7.1. Berikut adalah gambar 7.1. PT Elionasari, anggaran biaya overhead pabrik untuk tahun 2021 atas dasar kapasitas normal 80.000 jam mesin. Jenis biaya yang pertama yaitu biaya bahan penolong merupakan tarif biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp1.050.000. Yang kedua, biaya listrik merupakan tarif biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp1.500.000. Yang ketiga, biaya bahan bakar merupakan tarif biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp1.000.000. Yang keempat, biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan tarif biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp1.500.000. Ada juga biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan tarif biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp2.000.000. Biaya kesehatan karyawan merupakan tarif biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp1.500.000. Biaya reparasi dan pemeliharaan tarif biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp750.000. Biaya reparasi dan pemeliharaan tarif biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp500.000. Biaya asuransi gedung
Tarif biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp600.000. Biaya depresiasi tarif biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp800.000. Jumlah total tarif biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp5.800.000 dan jumlah tarif biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp5.400.000. Jumlah total keseluruhan tarif biaya overhead pabrik variabel dengan tarif biaya overhead pabrik tetap yaitu sebesar Rp11.200.000. Berikut adalah perhitungan tarif biaya overhead pabrik. Tarif biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp5.800.000 dibagi 80.000 jam mesin sama dengan Rp72,50 per jam mesin. Tarif biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp5.400.000 dibagi 80.000 jam mesin sama dengan Rp67,50 per jam mesin. Tarif biaya overhead pabrik total sama dengan Rp140,00 per jam mesin. Dalam tahun berjalan, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Misalkan melanjutkan contoh 1, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi adalah sebesar Rp10.700.000 dengan rincian seperti tercantum pada gambar 7.2. Selisih biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dengan yang dibebankan kepada produk adalah sebesar Rp200.000. Jadi, Rp10.700.000 dikurang Rp10.500.000. Selanjutnya kita akan membahas gambar 7.2. PT Elyonasari, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi tahun 2021 pada kapasitas sesungguhnya yang dicapai 75.000 jam mesin. Jenis biaya yang pertama yaitu biaya bahan penolong merupakan tarif biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp1.100.000. Selanjutnya biaya listrik merupakan tarif biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp1.450.000. Yang ketiga biaya bahan bakar merupakan tarif biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp750.000. Selanjutnya biaya tenaga kerja tidak langsung, tarif biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya biaya tenaga kerja tidak langsung, tarif biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp2.000.000. Selanjutnya biaya kesejahteraan karyawan, tarif biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya biaya reparasi dan pemeliharaan, tarif biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp500.000. Selanjutnya biaya reparasi dan pemeliharaan, tarif biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp500.000. Selanjutnya biaya asuransi gedung, tarif biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp600.000. Selanjutnya biaya depresiasi mesin, tarif biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp800.000. Jumlah tarif biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp5.300.000 dan jumlah tarif biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp5.400.000. Jumlah total keseluruhan tarif biaya overhead pabrik variabel dan tarif biaya overhead pabrik tetap yaitu Rp10.700.000. Demikian dari materi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.